Selamat malam, saudaraku, dan rekan-rekan semua yang hadir pada malam hari ini. Jadi berat banget ya. Kembali, ular ternyata ya. Nah ini ya, yang kerap saya sampaikan ya. Saya tuh sebenarnya paling males ya dengan tempat yang begitu lebat gini, semak-semaknya tuh, rumputnya. Ya sendiri kan tadi kan ya, tiba-tiba ada ular ya. Gak lucu kalau tiba-tiba kepatok. Kalau cuma ular-ular biasa, ular-ular tidak berbisa mah bodo amat ya. Tapi kalau ternyata ular yang berbisa kan berbahaya juga ya, keselamatan taruhannya. Bahkan sampai lupa mau ngomong apaan tadi gara-gara lihat ular. Geli atau jijik sih enggak ya, takut juga enggak, cuman ya waspada aja gitu maksudnya. Takutnya kepatok ya. Oke, nah saudaraku dan rekan-rekan ya. Jadi malam hari ini kita lanjutkan wayangan lagi. Kita melakukan penelusuran lagi ya. Dan kebetulan lokasi yang kita dapati pada malam hari ini gak begitu jauh dari tempat saya. Cuma dekat ya, bahkan perjalanan cuma memakan waktu 30 menit. Jadi saya pun santai banget berangkatnya. Bahkan sampai lokasi pun saya juga masih bersantai-santai. Saya tinggal ke depan, nongkrong-nongkrong di warung, ngopi-ngopi di warung dulu tadi. Sambil bertanya juga ya tentang bagaimana sih cerita tentang tempat ini gitu. Ya, masih agak was-was saya dengan ularnya. Karena ini sampai masuk-masuk ini semak-semaknya. Jadi kalau dari info yang kita terima ya, saudara ya, tempat ini atau mungkin kita bisa mengatakan rumah ini ya, dikosongkan sudah cukup lama, sudah bertahun-tahun. Jadi gak heran kalau kondisinya udah berantakan ya. Kabarnya sudah belasan tahun ya, tapi gak tahu lagi kebenarannya. Dan saudaraku maupun rekan-rekan ya sendiri bagaimana tadi kondisi di bagian luar. Sangat lebat sekali menandakan atau memperlihatkan kepada kita bahwa tempat ini memang tidak pernah dijamur. Permisi. Meskipun tempat ini berada di pemukiman padat penduduk, tapi karena memiliki lahan yang cukup luas, jadi seolah-olah yang dipisahkan. Tetangga juga ini. Ada bambu, ada tangga, ada macam-macam ya. Kayak renovasi ya. Jadi cerita legend ya, cerita yang paling terkenal, cerita yang dianggap warga tuh paling serem ya tentang tempat ini ya. Yaitu cerita tentang adanya sosok pocong yang kerap sekali menampakkan diri dari jendela katanya. Jadi kalau ada warga-warga setempat nggak sengaja lewat ya, nggak sengaja nengok itu, kata nampak. Padahal kan gelap ya, kalau dipikir kan gelap ya, tapi seolah-olah sosok tersebut nampak begitu jelas ya. Ya kita pun nggak bisa mengatakan ya, Pak itu pasti bohong ya, nggak bisa juga ya, karena ini cerita udah terkenal banget di tempat ini. Kita naik ke atas. Bahkan katanya dulu juga pernah ada ya warga setempat yang mencari bekicot ya. Mencari bekicot kan malam hari ya. Bekicot ataupun kataan nyari-nyarinya malam hari. Karena kalau siang susah. Jadi ketika warga itu mencari bekicot untuk dijual ya, warga itu disambut ya, bukan warga sih, orang tersebut disambut ya. Katanya pertama-tama ditanya, tapi kan
namanya orang kalau ditanya kan jawab aja ya, jadi nggak ditengok, sambil cari sambil jawab. Tanya, dari apa mas? Dari bekicot. Setelah ngobrol beberapa lama, ditengok ternyata sosok pocing. Di atas ada suara gaduh. Dan menurut tutur kata atau menurut cerita warga tersebut, katanya sosok pocing tersebut perempuan ya. Dari suaranya katanya perempuan. Dan setelah beberapa bulan kemudian ganti orang lain yang mencari bekicot lagi, dan kabarnya juga mengalami hal yang sama, dan kabarnya juga memberikan pengakuan atau kesaksian bahwa sosok pocing tersebut memang juga perempuan gitu. Ya kita guys saja cerita yang sudah berkembang di masyarakat sekitar tentang rumah ini ya. Tapi jujur saja tempat ini cukup megah dulunya. Dilihat dari kondisinya, dilihat dari bentuknya, nampaknya dulu ini adalah rumah orang kaya raya, orang tajir nih, tajir melintir nih, karena ada ini ya nih. Apa namanya nih, tempat buat santai-santai gitu ya, sambil lihat pemandangan luar gitu ya, bisa dibuka, jendelanya luas. Dan rusak parah untuk atas ya, bagian atas rusak parah. Halo, permisi, mohon maaf mengganggu, permisi. Assalamualaikum. Ada suara di belakang saya, coba kita cek dulu. Tadi ada suara duduk-duduk gitu tadi, duduk-duduk gitu, beberapa kali. Halo, permisi. Saya pun juga merasakan ya tentang adanya aura negatif di tempat ini ya. Saya merasa aura negatif di tempat ini cukup kuat, sudah di atas rata-rata aura negatif pada umumnya. Jadi semisal disuruh memberikan penilaian ya, mungkin bisa saya berikan penilaian hingga 8 ya untuk kuatnya aura negatif di tempat ini, atau bisa dikatakan dengan kata lain langsung menandakan kalau tempat ini itu angker. Halo, permisi. Permisi. Ada suara kroset-kroset juga. Dan saya tetap khawatir tentang ular, karena itu saja ini lebat banget, rimbun sekali. Tadi cuma ada satu ular ya, tiba-tiba kalau ada segerombolan bagaimana ya, kita bakal lari. Ada suara juga dari lorong sana, dari ujung depan sana. Permisi. Halo. Mohon maaf mengganggu, permisi. Banyak sekali ya suara-suara gaduh. Mungkin lah benar-benar tikus. Kira-kira di tempat rekan-rekan dan saudaraku ini gerah nggak sih malam hari ini? Nih, saya ngerasa gerah banget ya, panas banget nih sampai keringetan kan. Atau mungkin karena saya pakai jaket ya, karena pakai pakaian lengkap ya, kayak celana, sepatu, jaket itu ya. Bisa kerasa gerah, tapi harusnya sih kalau ada di tempat yang plong gini, atau maksudnya ini kan semacam kayak di luar ya, sama wae ya, karena kan tidak kosong semua gitu. Tapi harusnya nggak sepanas ini sih. Dan
Bila mungkin saudaraku mau rekan-rekan ya, kepengen gak ketinggalan, kepengen bisa selalu hadir ketika kita melakukan penjelajahan ya, bisa saudaraku dan rekan-rekan ya cek pada bagian pojok kiri bawah. Di sana selalu dibagikan ya, selalu disampaikan ketika kita tayang ya. Jadi kalau libur pun, kalau semisal saya ada halangan, nggak bisa hadir, nggak bisa memberikan tontonan hiburan kepada saudaraku ya, pasti bisa ditanyakan juga ya, bisa tahu juga begitu maksudnya. Pokoknya kalau hadir selalu di share ya. Permisi. Beberapa kali konser-konser di dedaunan. Dan dari tadi saya melihat ada banyak kayak coretan-coretan merah-merah gitu loh, kayak tangan-tangan gitu, kayak bukan darah sih sebenarnya, kayak semacam cat ya. Nanti saya perlihatkan ya. Tadi ada beberapa, karena tadi pun saya juga udah berkeliling ya, udah melihat beberapa titik ruangan ini ya. Salah satunya ini semacam kayak cat, dan kayaknya tangan lalu dilumurin cat gitu, nggak tahu ya, atau mungkin dulu pernah ada yang iseng-iseng ya membuat dokumentasi video horor di tempat ini mungkin ya. Tapi yang pasti ini bukan darah, ini nggak tahu ya, semacam cat atau kayak kutek gitu, nggak tahu ya. Tapi yang pasti ini kayak udah mulai memudar dan dia tuh udah lama banget, sepertinya cat, harusnya digosok hilang nih, tapi biarin aja ya. Ada beberapa, bahkan ada beberapa lagi ya, ini semacam tangan ya. Mungkin pernah ada yang iseng-iseng membuat dokumentasi video horor di tempat ini, mencoba membuat agar lebih terlihat horor mungkin ya. Dan juga ada beberapa yang di dinding-dindingnya. Ini pohonnya udah gede banget. Itu ada beberapa di dinding, bekas noda tangan. Ada suara di belakang. Halo, permisi. Permisi. Assalamualaikum. Kok saya barusan kayak mendengar suara ketawa ya? Ya ada suara ketawa perempuan gitu. Bisa saja saya halus sih. Bisa saja suara ketawa dari rumah sebelah ya, karena emang nggak begitu jauh, cuman kayak berjarak dari luas lahan ya. Toilet namanya. Menarik sekali tempat ini. Bisa sih datangin lagi, bisa sih, karena masih luas ya. Bahkan kita pun juga belum ada setengah dari tempat ini, total tempat ini. Masih banyak ruangan-ruangan lain ya, udah roboh-roboh. Tapi dikarenakan kita selalu dibatasi waktu ya saudaraku ya, begitu juga malam hari ini, waktu udah mepet. Nanti takutnya malah terlalu panjang durasinya. Saudaraku dan rekan-rekan pun takutnya malah keburu ngantuk ya. Jadi mungkin cukup dulu saudaraku, cukup dulu ya rekan-rekanku untuk muter-muter untuk layapannya. Selanjutnya saya akan mengajak saudaraku dan rekan-rekan semua untuk menuju tempat atau ruangan yang sudah saya persiapkan pada malam hari ini.
Semoga saja menarik ya untuk lukisannya hadir atau lukisan yang nampak atau lukisan yang terlihat pada malam hari ini ya. Karena sekarang saya pun juga nggak mengerti ya bakal seperti apa wujud atau bentuk-bentuknya. Mari kita cek bareng, mari kita lihat bareng. Nampak cukup jelas dan nampak menarik sekali saudaraku, dan ini pun bisa kita langsung bahas tuntas saja dari lukisan pertama ya saudaraku. Lukisan pertama ini adalah sebuah lukisan yang nampak cukup jelas ya, dari bagian bawah hingga bagian atas terlukis tergambar dengan sangat-sangat jelas. Akan tetapi saudaraku maupun rekan-rekan perlu memahami juga bahwasanya lukisan ini bisa saja memiliki wujud semacam ini, seperti ini. Ini yang tadinya di bawah ternyata di atas, dan tadinya yang membentuk lingkaran ini di atas ini menjadi di bawah. Maksudnya dibalik ya, jadi dilihat dari arah yang berbeda. Keseluruhan lukisan pertama ini nampak begitu cantik. Lanjut pada lukisan berikutnya saudaraku. Pada lukisan berikutnya ini pun juga tidak kalah menarik ya. Tapi kalau dari pandangan saya pribadi, nampaknya ini adalah sebuah lukisan yang memiliki sebuah makna yang ingin disampaikan. Hanya saja terhalang. Sekilas nampak hanya sebatas ini, hanya seperti ini wujud dari lukisan kita berada pada bagian tepi. Seolah-olah lukisan ini sebuah lukisan yang ingin memberikan petunjuk, ingin memberikan kita sebuah makna ya, makna yang tersembunyi. Karena bisa saja ini adalah sebuah lukisan yang belum selesai akibat bagian tepi yang sudah habis ya. Ini berada di bagian tepi. Nanti kita akan coba untuk mempercantik dan memperindah. Agar apa? Agar saudaraku dan rekan-rekan lebih dapat memahami makna apa yang dimiliki dari setiap lukisan-lukisan yang hadir. Dan bisa saja semacam ini, bisa saja seperti ini. Kita nggak tahu. Mau bagaimanapun juga ya, mau bagaimanapun juga lukisan tetaplah lukisan yang sudah kita dapatkan. Dan di sini pun saya juga tidak bisa protes begitu saja karena lukisan sudah nampak. Coba kita lanjut pada lukisan berikutnya juga ya. Kira-kira lebih menarik apa enggak? Dan ternyata cukup menarik ya, cukup jelas untuk lukisan yang hadir ya pada lembaran berikutnya. Mungkin dari sini saja dulu ya. Sebuah lukisan yang sangat-sangat cantik. Sebuah lukisan yang bukan hanya sekedar cantik sih, ini juga sangat-sangat menarik. Sebuah lukisan yang terlukis dengan sempurna. Sebuah lukisan yang tergambar dengan sangat-sangat sempurna. Oke, sangat sempurna sekali dan sangat cantik sekali. Meski ada sentuhan gangguan di sebelah sini ya. Pada bagian atas dan bagian bawah juga ada gangguan, tapi ini cukup wajar saudaraku. Ini cukup wajar, hanya sentuhan-sentuhan gangguan kecil semacam ini. Karena nggak mungkin lukisan bisa terlukis secara normal ya, alias tanpa adanya gangguan ya, nggak mungkin banget. Dan lukisan yang terakhir ya saudaraku, ini memang nggak ada gangguan, tapi kurang begitu jelas arti atau makna yang dikandung. Karena harusnya kan ini semacam garisan memanjang saja. Ada saja ini hanya sekedar garis lurus, pastinya kita lebih mudah untuk memahami makna yang terkandung. Tapi sayangnya pada bagian
ujungnya ini ada yang membengkok, dan yang menjadi permasalahan adalah bagian membengkok ini kira-kira di bagian mana? Di bagian atas atau di bagian bawah? Kalau dilihat dari bagian sekitar ya, bagian sekitar ini pun juga bersih, sama sekali tidak ada gangguan sedikit pun. Dan selanjutnya ya, saya akan mencoba mempercantik dan memperindah wujud dari lukisan-lukisan ini. Lukisan yang pertama ya saudaraku ya, bukankah ini semakin cantik setelah kita poles? Lalu lukisan berikutnya seolah-olah memiliki sebuah makna yang ingin disampaikan. Lanjut lagi di sini, sangat cantik sekali, sangat indah sekali dan sangat seksi. Dan lukisan yang terakhir, lalu kira-kira semenarik apakah lukisan yang ada pada lembaran belakang? Mari coba kita cek ya. Jujur saja saya kurang begitu tertarik ya untuk lembaran belakangnya, karena bagi saya pribadi lukisan yang hadir di lembaran belakang ini kurang memiliki arti. Begitu juga pada malam hari. Bagi saya ini tidak ada apa-apa ya, nggak ada apapun di sini. Jadi seperti inilah saudaraku kecantikan dari lukisan yang kita dapatkan pada malam hari. Sangat cantik sekali, sangat anggun sekali, sangat manis sekali, dan sangat-sangat seksi. Terima kasih banyak ya saudaraku ya. Dan jangan lupa saudaraku maupun rekan-rekan, bila saudaraku dan rekan-rekan gak mau ketinggalan ya untuk mendapatkan pemberitahuan, bisa dinyalakan tombol lonceng ketika kita tayang, atau saudaraku juga bisa ya cek pada bagian pojok kiri bawah. Di sana selalu di-share ya ketika kita tayang, ketika kita memberikan penelusurannya, selalu kita share di sana. Di sana pun juga banyak sekali teman ya, banyak sekali anggota-anggota lain. Jadi bisa cukup membantu juga ya. Bila mungkin saudaraku merasa tertarik ya silakan. Bila mungkin saudaraku juga bertanya-tanya ya, tempat apa sih yang paling aman? Di mana sih yang paling aman dan di mana sih yang paling amanah ya? Jawabannya di sini. Silakan cek pada bagian pojok kiri bawah ya. Dijamin seru, dijamin rame ya, dijamin banyak sekali teman, dan dijamin HP-nya nggak bakal sepi.
Mungkin cukup dulu untuk malam hari ini saudaraku. Saya izin pamit, saya izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk saudaraku dan rekan-rekan semua. Sampai jumpa.